Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada kebohongan terbaru lagi dari Imaduddin waktu duet dengan Rhoma Irama yang sudah menjadi anggota keturunan Wali Songo ya. Mari kita lihat teman-teman videonya. Ibnu Ainabah itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9 tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali Asakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali Asakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Ainabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Ainabah tahu bahwa Ali Asakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelucon terbarunya adalah ketika dia bilang misalnya Asakron itu kan sudah masyhur ya, sudah jadi kiai. Misalnya dia benar cucu Rasulullah, maka mesti Ibnu Ainabah itu sudah bagus. Ini saya sebut lelucon yang kotak, benar-benar kotak. Apa Kemat tidak membaca kitab Ibnu Ainabah itu dari muqaddimahnya? Di dalam muqaddimahnya Ibnu Ainabah itu dijelaskan oleh muhakiknya, kitab itu selesai ditulis oleh Ibnu Ainabah tahun 814. Asakron lahir tahun 818. Gimana ada kitab mau menulis orang, di mana kitabnya sudah selesai, orangnya belum lahir. Ini kok peneliti kok gitu loh. Peneliti goblok namanya. Peneliti seperti itu. Yang sudah meneliti terus membatalkan nasab, begitu gayanya. Ibnu Ainabah itu lahir 740-an, wafat 828 kalau tidak salah. Selesai menulis kitab itu 814. Asakron baru lahir 818. Itu pun Ibnu Ainabah di Irak, Asakron di Hadramaut. Pemikirannya seperti sekarang itu ya. Kita bisa akses semua orang ya. Jadi kadang-kadang dari mulai cara membangun argumentasinya sereceh itu argumentasinya. Oh, jadi Asakron itu ya tentu bukan zuriyah Nabi. Ulama nasab yang menulis nasab pada waktu Asakron sudah besar. Oh, bayangkan Asakron sudah besar, sudah jadi kiai, berarti Asakron diasumsikan mungkin sudah umur 10 tahun misalnya. Oh, nggak mungkin ya, 20 tahun lah. Asakron umur 20 tahun itu berarti tahun 838 karena lahirnya 818. 838 itu Ibnu Ainabah sudah wafat, Pak. Ibnu Ainabah wafat 828. Berarti di hari wafatnya Ibnu Ainabah Asakron baru umur 10 tahun. Gimana 10 tahun sudah disebut masyhur? Sudah disebut kiai, sudah besar, sudah tokoh besar gitu. Agak lucu sebetulnya, agak lucu ya. Terus nutur sekali ya. Gak ada penyebut nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab ya. Saya khawatir nanti pindah gawang lagi setelah ketemu ada kitab. Oh, itu bukan kitab nasab. Kalaupun sudah ada kitab nasab, oh itu bukan kitabnya Al-Ubaidili. Saya bilang kan kitabnya Al-Ubaidili, nggak menulis. Ya kalau itu Pak, Anda seperti bilang 1 tambah 1 2 Pak. Memang tidak ada dalam kitabnya Al-Ubaidili. Apalagi ketika misalnya mampu menyajikan, kan ada podcastnya panjang itu. Kalau bisa mampu menyajikan informasi bahwa hijrah ke Yaman, itu baru satu pertanyaan. Masih ada pertanyaan kedua, masih banyak pertanyaannya. Jadi bagaimana kebenaran bisa dibangun dengan berhujah sereceh itu? Betul. Betul banget. Sekali. Sangat Setelah receh. saya aja bisa melihat kesalahannya seperti itu. jelas. Bagaimana selevel muhakkik Betul ketika banget. mendengarkan narasinya Kiai Imaduddin ini. Betul banget. Ini orang ngomong apa sih? Dia tahu nggak Asakron lahirnya tahun berapa? Dia tahu nggak itu Ibnu Ainabah itu wafatnya tahun berapa? Kok bisa dia berpikir karena Ibnu Ainabah tidak menulis nama Asakron berarti Asakron bukan cucu Nabi? Logikanya kemana? Betul. Jadi kebohongan Imaduddin dan kebodohannya ini sudah semakin terkuak ya. Sebentar lagi akan rungkat kelompok daripada Imaduddin bin Sarman ini ya kan. Karena sekarang ulama dari NU ya kan, kiai, habaib juga sudah bersatu untuk memadamkan fitnahan-fitnahan, ujaran kebencian, cacian, makian kepada habaib Sadaqah Ba'alawi oleh komplotan daripada Imaduddin bin Sarman ini ya kan. Ya, kita doakan saja semoga rungkat serungkat-rungkatnya si Imaduddin yang mengaku kiai ini. Teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, bantu tembuskan 10.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.